Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Puspitasari, NIM 195221274 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelompok KKN 120, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan membagikan pengalaman KKN saya selama 1 bulan di Desa Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Desa Manjung memiliki 10 RT yang di dalamnya terdapat berbagai tempat ibadah, khususnya masjid dan mushola. Tempat ibadah yang ada di Desa Manjung terdiri dari 5 masjid, 4 mushola, dan 2 gereja. Kelompok kami memilih bertempat tinggal di RT 8 RW 2 Dukuh Sidodadi dikarenakan tempatnya yang lebih dekat dengan kelurahan. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan berprofesi sebagai petani dan buruh pabrik. Pada aspek keagamaan, setiap Ahad pagi pukul 6-7 WIB terdapat kegiatan rutin yang diadakan di Masjid Al-Hidayah yang diikuti oleh masyarakat Dukuh Sidodadi dan sekitarnya serta mahasiswa-mahasiswi KKN di Desa Manjung. Terdapat pula pengajian rutin Kamis malam setelah Isya yang dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dengan tempat pengajian digilir di setiap rumah. Kemudian, setiap hari Rabu, Jumat, dan Ahad, kami membantu mengajar TPA di Masjid Al-Hidayah pukul 4 sore. Sedangkan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, mengajar TPA di Masjid Al-Fatah pukul 3 sore. Dengan begitu, kami dapat membantu adik-adik TPA untuk mengemban ilmu agama serta belajar membaca bacaan Iqra dan Al-Quran, didampingi dengan Ustadz-Ustazah masjid. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, kami mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Al-Hidayah bersama warga setempat. Sedangkan untuk penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Semua mahasiswa-mahasiswi KKN di Desa Manjung ikut berpartisipasi dalam penyembelihan hewan kurban, serta membantu memotong daging kurban dan pembagian daging untuk warga setempat. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2022, kami mengikuti praktek pemulasaran jenazah di Masjid Al-Hidayah bersama warga setempat setelah sholat Isya. Dalam kegiatan KKN, mengadakan pula kegiatan mendongeng bersama santriwan dan santriwati di setiap TPA. Kegiatan mendongeng mengambil tema mengenai meneladani sosok Uwais Al-Qarni yang diadakan pada hari Rabu 27 Juli 2022 di Gedung IPHI Desa Manjung dengan pendongengnya adalah Kak Anas. Pada aspek kesehatan di Dukuh Sidodadi, setiap sebulan sekali terdapat poskes yang dilaksanakan pada awal bulan. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil dan melahirkan, sehingga bisa menunjang tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Terdapat pula kegiatan poskes remaja sebagai wadah bagi kesehatan para remaja di desa. Kegiatan tersebut dilakukan setiap 1 bulan sekali pada minggu ketiga di hari Minggu dan dilaksanakan pukul 9 pagi. Selain poskes, juga mengadakan senam untuk ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 4 sore. Dengan adanya senam tersebut dapat membantu kebugaran jasmani serta menjaga pola hidup sehat. Pada aspek sosial budaya di Dukuh Sidodadi, terdapat kegiatan karawitan yang dilaksanakan setiap Selasa, Rabu, dan Minggu pukul 20.00 WIB di rumah Bapak Mulyanto selaku pemilik alat gamelan karawitan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya warisan budaya yang sudah ada mampu dihayati dan diteruskan oleh para remaja di desa. Terdapat pula perpustakaan desa untuk mempermudah anak-anak dalam belajar dan membaca buku bacaan yang dibuka setiap hari pukul 8 sampai 12 siang. Karena minimnya buku di perpustakaan, kelompok kami mengadakan open donasi buku yang dimulai dari tanggal 15 sampai 27 Juli 2022 dengan kriteria buku layak baca. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2022, kelompok kami menyerahkan donasi buku tersebut dan langsung diterima oleh Mbak Nanjung
selaku Ketua Perpustakaan. Selain itu, pihak kami juga memberikan kenang-kenangan berupa tikar dan meja. Selanjutnya, pada aspek pendidikan, kelompok kami mengadakan bimbingan belajar untuk adik-adik di sekitar posko. Bimbingan belajar dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di tempat posko KKN kelompok 120 pukul 4 sore. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 14 Juli 2022 dan diikuti oleh adik-adik di sekitar posko mulai dari jenjang SD atau MI hingga SMP. Kelompok kami juga membantu mengajar anak-anak di TK Pertiwi 1 Dukuh Sidodadi Desa Manjung, didampingi dengan ibu guru di sana. Pada akhir kegiatan bimbingan belajar, kelompok kami mengadakan outbound dan games untuk adik-adik bimbel. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 24 Juli 2022 di posko KKN kelompok 120 pukul 9 pagi. Pada aspek pengembangan ekonomi, kelompok kami mengunjungi UMKM peternakan bebek yang ada di Dukuh Sidodadi milik Bapak Mulyono. Usaha ini merupakan turun-temurun dari kedua orang tuanya yang dimulai sejak tahun 2015. Peternakan bebek ini dibagi menjadi 2 kandang, yaitu kandang pertama berisi bebek petelur, sedangkan yang kedua berisi bebek perkembangan. Perbedaan kedua kandang tersebut adalah cara memberi makannya. Kelompok kami memberikan kenang-kenangan berupa ember yang dapat digunakan sebagai wadah pakan ataupun minum bebek. Untuk aspek psikologi, kami mengadakan acara penyuluhan parenting dengan tema stunting, dikarenakan di Desa Manjung terdapat masalah stunting pada anak. Pada acara tersebut menghadirkan pembicara Bapak Aan Anis Setiawan selaku Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Balai Desa Manjung pukul 9 pagi yang dihadiri oleh perwakilan ibu-ibu di setiap RT Desa Manjung. Dalam acara tersebut, beliau menjelaskan dari pengertian, ciri-ciri, faktor penyebab dan dampak, hingga pencegahan stunting. Bahwa stunting terjadi ketika ibu hamil tidak memakan makanan yang seimbang ketika ia hamil. Beliau menutup sesi acara tersebut dengan memberikan slogan, untuk merealisasikan pencegahan stunting, Desa Manjung bersama Bidan Setiawati mengadakan sosialisasi dan kelas ibu hamil. Kelas ini beranggotakan ibu hamil di seluruh Desa Manjung dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku ibu supaya memahami tentang kehamilan. Kelas ibu hamil ini diadakan setiap sebulan sekali di Aula Desa Manjung pukul 9 pagi. Pada tanggal 28 Juli 2022, kami berpamitan kepada warga setempat dan mengucapkan rasa terima kasih karena sudah diterima di Desa Manjung. Tiba waktunya tanggal 29 Juli 2022, kami mahasiswa-mahasiswi KKN resmi ditarik oleh pihak kampus dengan dosen pembimbing lapangan kami. Sedikit pesan-kesan yang akan disampaikan oleh bidan desa selama adanya KKN di Desa Manjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku bidan desa Manjung mengucapkan terima kasih atas kerawuhan dari mahasiswa-mahasiswi UIN Surakarta. Alhamdulillah dengan teman-teman semua bisa membantu khususnya kami yang di tenaga kesehatan tentang adanya kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan kesehatan. Alhamdulillah sudah banyak membantu, malah tidak membantu lagi ya, sudah menjadi bagian dari anggota keluarga Desa Manjung. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya panjenengan di sini kesehatan yang ada di Desa Manjung akan lebih baik lagi. Terus tentang pencatatan, pelaporan tentang guru panjenengan nanti bisa ditularkan kepada masyarakat khususnya yang ada di Puskes. Terima kasih.
nanti bisa bermanfaat untuk jenengan juga dan umumnya untuk kami yang ada di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir